Assalamualaikum, saudara yang beriman. Mengerikan, baru terungkap, ternyata, tembok besar Yerusalem atau lebih kita kenal tembok ratapan, ternyata menyimpan misteri. Maka pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang misteri yang tersimpan dalam tembok tersebut. Maka sebelum itu jangan lupa tonton sampai habis, biar tidak gagal paham, dan jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan lonceng, supaya tidak melewatkan notifikasi dari channel saya selanjutnya. Saudara yang beriman, fakta mengejutkan tentang tembok ratapan Yerusalem. 1. Nama asli bukan tembok ratapan. Nama tembok ratapan diberikan oleh bangsa non-Yahudi karena orang-orang Yahudi sering terlihat menangis di sana, meratapi kehancuran Bait Suci. Nama aslinya dalam bahasa Ibrani adalah Hakotel Hamaarafi, yang berarti tembok barat. 2. Hanya bagian kecil dari struktur asli. Tembok ini sebenarnya bukan bagian dari Bait Suci itu sendiri, melainkan bagian dari tembok penahan yang mendukung bukit Bait Suci Temple Mount. Struktur aslinya jauh lebih besar, tembok yang terlihat sekarang hanya sekitar 60 meter dari total panjang 488 meter. 3. Sebagian besar tembok tersembunyi di bawah tanah. Sekitar 2/3 dari tembok barat tersembunyi di bawah permukaan tanah. Ada terowongan bawah tanah yang memungkinkan pengunjung melihat bagian yang tersembunyi ini, dikenal sebagai Western Wall Tunnels. 4. Batu-batunya raksasa dan misterius. Beberapa batu yang digunakan beratnya mencapai 570 ton, dan masih menjadi misteri bagaimana batu-batu itu dipindahkan tanpa teknologi modern. Batu terbesar disebut The Western Stone, dengan panjang 13,6 meter, tinggi 3,5 meter, dan lebar 4,5 meter. 5. Tempat surat doa dari seluruh dunia. Jutaan orang menulis doa dan menyelipkannya di celah-celah tembok setiap tahun. 2 kali setahun, surat-surat ini dikumpulkan oleh otoritas setempat dan dikuburkan secara terhormat di Gunung Zaitun. 6. Lokasi paling suci bagi Yahudi di luar Temple Mount. Tembok ratapan adalah lokasi ibadah paling dekat dengan lokasi Bait Suci Yahudi kuno yang dihancurkan oleh Romawi pada tahun 70 Masehi. Karena Temple Mount dikelola oleh otoritas Muslim, umat Yahudi dilarang sembahyang di sana, dan tembok ratapan menjadi tempat pengganti utama. 7. Tembok ratapan pernah jadi titik konflik dan perebutan. Setelah 1948 Perang Arab-Israel, kawasan itu dikuasai oleh Yordania, dan orang Yahudi tidak diizinkan mengaksesnya sampai Perang 6 Hari tahun 1967. Setelah Israel menguasai Yerusalem Timur, akses ke tembok dibuka kembali untuk orang Yahudi. 8. Ada area khusus untuk pria dan wanita. Area doa di tembok ratapan dipisahkan berdasarkan gender, sesuai dengan tradisi ortodoks Yahudi. Namun, ada juga area doa campuran di bagian selatan yang dikenal sebagai egalitarian Robinson's Ark Section, sebagai kompromi atas tuntutan kelompok Yahudi non-ortodoks. 9. Tembok ratapan adalah tempat keamanan sangat ketat. Karena merupakan situs suci dan sensitif secara politik, tembok ratapan dijaga oleh keamanan tingkat tinggi termasuk tentara, polisi, dan petugas intelijen. Kamera pengawas dan sistem pendeteksi digunakan untuk menghindari potensi ancaman atau kerusuhan. 10. Disiarkan langsung 24/7. Situs ini memiliki kamera live streaming yang menayangkan aktivitas di tembok ratapan secara langsung sepanjang hari. Orang-orang dari seluruh dunia bisa mengunjungi tembok ini secara virtual dan bahkan mengirimkan doa melalui situs resmi. 11. Tidak hanya untuk Yahudi.
Meskipun situs suci utama bagi Yahudi, banyak peziarah dari agama lain juga datang ke sini untuk melihat, belajar, dan merasakan spiritualitas tempat ini. Pengunjung dari Kristen, Islam, bahkan non-agama datang dengan rasa hormat dan kekaguman. 12. Tradisi bar dan bat mitzvah dilakukan di sini. Banyak keluarga Yahudi mengadakan upacara bar mitzvah anak laki-laki 13 tahun dan bat mitzvah anak perempuan 12 tahun di tembok ratapan. Suasana ini sering penuh haru karena dianggap sebagai pencapaian spiritual yang besar. 13. Dulu dijadikan tempat sampah oleh kekuasaan penjajah. Pada masa-masa tertentu dalam sejarah, termasuk ketika dikuasai oleh beberapa kekuatan asing, tembok ratapan tidak dihormati dan bahkan digunakan sebagai tempat pembuangan sampah. Ini berubah drastis setelah tahun 1967, ketika Israel merebut kembali Yerusalem Timur dan melakukan restorasi. 14. Gempa dan erosi tidak merusaknya. Meskipun telah berdiri selama lebih dari 2000 tahun, tembok ratapan tetap kokoh meskipun dilanda gempa bumi dan cuaca ekstrim. Ini menunjukkan kemampuan rekayasa luar biasa dari masa Herodes Agung. 15. Penemuan arkeologis di sekitarnya masih terus berlangsung. Gali-menggali di sekitar dan bawah tembok ratapan terus berlangsung, dan banyak struktur, artefak, serta sisa bangunan kuno telah ditemukan. Penemuan ini membantu merekonstruksi sejarah Yerusalem dari era kuil pertama, kedua, hingga masa Romawi dan Bizantium.